Penilaian siklus hidup lingkungan, metode telah dikembangkan tentang cara mencegah dapat lingkungan, tambang dari bahan komponen dan bangunan di lebih detail. Penerapan metode ini menghasilkan dampak lingkungan. Penilaian case studi. Case studi. Introduction. Bab studi ini membahas 3 studi kasus yang merupakan contoh tipikal dari masalah nyata. Studi kasus dibahas adalah 1. Jembatan baja dan beton di lingkungan laut. 2. Memperbaiki rantai beton-betulan. 3. Tumpukan kayu. Spesifikasi target berkaitan dengan ukuran kinerja dari output tertentu diekspresikan secara standar, tentukan kerangka waktu atau tonggak sejarah. Ditentukan untuk setiap ukuran yang dipilih dapat diukur misalnya angka dan presentasi aktual yang harus dinyatakan. Sebutkan metode pengukuran seperti metode definisi, bersifat realistis dan bisa dicapai. Didefinisikan dalam istilah yang berhubungan dengan penyemangat output. Spesifikasi profesi performa pada grafik ini, seperti contohnya kompetensi, material, struktur, vendornya, usaha. Spesifikasi berkinerja dapat dianggap penggunaan tingkat fungsional, struktur, material, atau kompetensi pada tingkat komposisi persyaratan bersifat profesif sesuai dengan gambar yang di samping. Studi 1, Style and Concrete in R1 Mariner. Studi kasus ini dimaksudkan untuk merancang spesifikasi material yang berkaitan dengan durabilitas atau umur jembatan dan pemeliharaannya direncanakan selama 75 tahun. Poin khusus dalam studi ini yaitu menjelaskan mekanisme kerusakan terkait untuk menentukan perawatan yang diperlukan, frekuensi jenis untuk dek jembatan baja. Spesifikasi komponen jembatan berikut ini yaitu kabel gantung, tiang beton, kabel substansi, dan lain. Dermaga dan bangunan di atasnya. Selanjutnya ada evaluasi tradisi mesin, evaluasi kondisi. Kondisi paparan jembatan harus diketahui untuk menentukan kondisi kerusakan yang relatif di iklim daerah tertentu. Iklim di daerah ini adalah Mumbai. Dapat dicirikan sebagai lingkungan laut yang sangat hangat, panas dan lembab sepanjang tahun, suhu relatif stabil karena pengaruh moderasi dari laut. Selanjutnya level itu dimensi concrete parent kata level breadth. Mekanisme berikut ini relevan untuk bagian struktur beton pada studi yaitu konstitusi garam. Post tension tandem, kondisi tegangan pada tandem pas tarik di jembatan level ya, grouting yang tidak memadai memulihkan air untuk menembus ke dalam saluran, memulih korose padat dan berpotensi menyebabkan gagalan struktur. Setiap breakdown, mekanisme kerusakan berikut ini harus diberitahu berdasar pembahasan pada daya tahan struktur, yaitu kerahan korosi serangan pada baja yang tidak dilindungi, korosi lubang yang dapat terjadi dalam kasus lapisan perlindungan non-konduksi seperti lapisan organik. Suspensi kabel, mekanisme kerusakan berikut ini harus diberitahu berdasar pembahasan pada daya struktur, yaitu korosi tegangan dan pengetesan hidrogen. Spesifikasi for durability, konkret seperti Pythagoric level, spesifikasi prinsip beton pada jembatan peron dikatakan berikan pada tabel 7.1. Praktek jika spesifikasi tampak tidak cukup untuk menjaga daya tahan merancang bertanggung jawab, tapi 7.1 itu dapat dilihat pada slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh spesifikasi for durability pada tabel 7.1. yang dijaga sebagai subject, recruitment, dan body of determinative standard. Spesifikasi for durability, kriteria publik prestasi tandem baja patriga harus dikirim dalam kemasan yang kedap air. Terapkan didaktik polystyrene, HDPE, dan saluran bergelombang polypropylene.
Kontak antara lingkungan dan kabel selama tahap konstruksi tidak diperbolehkan. Komposisi beban harus XDS kurang dari 0,35. Semen Portland dengan asap silika. Massa semen 8 derajat pound breaking. Step breakdeck, sistem proteksi tipikal diterapkan di Belanda yang diterapkan pada dek jembatan dan baja yang lalu lintas di dunia pada tahun 73 dan diterapkan pada baja. Semua gadak dengan lalu lintas pada KB 7.2. Ini adalah contoh dari spekulatif breakdeck. Ini adalah 7.2 yang menjelaskan tentang open grade, bitumen membran, masih aspal, bitumen membran, dan steel. Dan ini adalah menjelaskan perspektif spesifikasinya seperti subject, requirement, dan product of determinative standard. Stay kabel bersifat menentukan, yaitu untai yang dicoba ke galvanik HDPE diterapkan untuk melindungi kabel, kemudian disambungkan ke HDPE rapat, misalnya kurang lebih 1,55 mm. Protein mengisi semua logam antara kawat dari sehubung sebagai alternatif pipa HDPE yang diterapkan yang diisi dengan nut semen. Maintenance. Struktur beton didesain demikian rupa yang bersifat protektif atau korrektif, sehingga pemeliharaan seharusnya tidak dapat dibuka. Namun perlu implikasi karena kesalahan bisa dibuat baik dalam desain maupun pelaksanaan pekerjaan. Umumnya disarankan untuk melakukan visual inspeksi setahun sekali dalam 2 tahun pertama dan sekalian setiap 2 tahun setelahnya. Maintenance breakdeck, tegangan atau renggangan. Ini dek jembatan harus dipantau secara teratur. Ini dapat dilakukan terus-menerus untuk menerapkan pengukuran renggangan. Tekanan dan stek tetap dalam keadaan pada servis. Berarti visual terhadap cacat pada sistem pelapisnya diterapkan. Sering masuk tahun pertama dan tahun sekalian setelah itu. Selanjutnya akan dilanjutkan sama teman saya.